ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma nas'aluka al-ikhlas wa na'udzu bika minar riya' was-sum'ah wan namimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah kumpulkan kita bersama dalam majelis ilmu di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kumpulnya kita dalam rangka menuntut ilmu ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ketenangan, mendatangkan rahmatnya, dan kita keluar sebagai hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika keluar dari majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa istiqomah dalam belajar, dalam menuntut ilmu, yang di sana dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang di sana dibacakan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga ini menjadi bagian dari tanda-tanda tambahnya iman kita ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana, maka iman-iman mereka bertambah. Dan semoga kita termasuk orang-orang mukmin yang ketika dibacakan Al-Quran, iman-iman kita bertambah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu yang mungkin kita bahas 2 kali atau 3 kali pertemuan ya, 2 atau 3 kali majelis, yaitu tentang as-sabru 'ala zaujah wal aulad ya, sabar atas keluarga, sabar atas istri dan anak-anak. Maka pada pertemuan pada majelis kali ini kita akan membahas tentang as-sabru 'alal ukhuwah fillah, sabar di atas persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, tema kita ya dari kitab Nahwa Akhlaqis Salaf ini ya, tema besar kita adalah kesabaran, di mana sabar merupakan ya ujung tombak daripada ibadah-ibadah kita ya. Dikatakan oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya sabar itu laksana kepala bagi anggota badan ya. Ketika sabar itu ada pada setiap ibadah seseorang, ada pada setiap keimanan seseorang, maka artinya iman ya, ibadah orang tersebut memiliki kepala. Dan oleh karenanya kita ya pada pembahasan yang lalu bahkan sekarang ini masih membahas tentang seputar sabar. Dan kita pada malam hari ini akan khusus membahas tentang as-sabru 'alal ukhuwah fillah, sabar
di atas persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ukhuwah, persaudaraan itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Dan itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, persaudaraan atas dasar keislaman, atas dasar keimanan, ya, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin kita akan hilangkan dari agama kita. Karena sebagian daripada iman kita itu ada pada ukhuwah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya, menegaskannya sebagai bagian daripada keimanan seseorang. Maka dikatakan, ya, maka difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah ikhwah, saudara. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan, fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaikilah, ya, persaudaraan di antara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian dikasihi. Maka dari itu, ukhuwah ini merupakan bagian dari agama kita dan bagian daripada keimanan kita. Kemudian, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Nahwa Akhlaqis Salaf, ya, pengarang kitab ini mengatakan, asyadallahu bunyanal mujtama' al-islami ala ususin qawiyah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguatkan bangunan-bangunan dalam masyarakat Islam itu di atas pondasi-pondasi yang kokoh. Wa'ura wathiqah, dan juga tali simpul yang kuat. Kemudian murabatatun, yang mereka itu, yang tali yang kuat itu saling terkaitan, terikat, sehingga membentuk satu al-ummah al-islamiyah, membentuk sebuah umat Islamiyah. Yang dimaksud dari mu'allif, ya, pengarang kitab ini, yang dimaksud kekuatan, yang dimaksud pondasi-pondasi itu adalah al-ukhuwah, yaitu persaudaraan. Oleh karenanya, ukhuwah itu merupakan penting bagian daripada keimanan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan kita antar sesama mukmin, antar sesama orang-orang yang beriman itu lebih kuat daripada persaudaraan kita yang dinamakan persaudaraan nasab, persaudaraan karena nasab, atau persaudaraan karena turunan, atau persaudaraan karena rodoah, karena pernah, ya, ada persaudaraan sesusuan, atau bahkan persaudaraan antar suku, antar golongan. Maka persaudaraan al-ukhuwah, ya, fil Islam, di dalam agama Islam ini lebih kuat daripada persaudaraan-persaudaraan itu. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat kembali bahwasanya dulu, ya, Abu Ubaidah pernah berhadapan-hadapan dengan bapaknya pada perang Uhud. Karena pada waktu itu Abu Ubaidah seorang mukmin dan bapaknya adalah seorang kafir. Ini menandakan bahwasanya ukhuwah, persaudaraan di dalam Islam tidak akan mungkin terputus walaupun dia nggak punya hubungan nasab sama sekali. Sedangkan hubungan nasab di dalam Islam itu bisa saja terputus jika berbeda keimanan. Sebagaimana, ya, Abu Ubaidah
ketika menghadapi ayahnya. Bahkan dikisahkan Abu Ubaidah ini sempat selalu menghindar dari ayahnya seketika perang Uhud. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwasanya Abu Ubaidah ini nanti adalah orang yang membunuh ayahnya dengan tangannya sendiri. Ini menandakan bahwasanya ukhuwah ya di dalam Islam itu sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada ukhuwah atau persaudaraan yang sifatnya itu nasab. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal warisan. Waris mewaris. Seorang yang kafir tidak bisa mewarisi orang yang mukmin. Ini aturan dari agama kita. Dan juga orang yang mukmin tidak boleh mewarisi yang kafir. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yarisul muslim al kafir. Tidak mewarisi seorang yang muslim itu kafir, walau dia anaknya, walau dia saudaranya, walau dia pamannya, tidak bisa. Walau dia kakeknya misalkan. Walal kafir al muslimah, dan juga tidaklah mewarisi orang kafir dari orang muslim. Terputus. Ya, ini adalah bagian daripada agama kita. Maka dikatakan ukhuwah fil Islam, ukhuwah alal iman itu lebih kuat daripada ukhuwah dalam hal nasab. Sampai-sampai terputusnya nasab, bahkan sampai-sampai seorang anak bisa menjadi musuh bagi bapaknya, atau seorang saudara bisa menjadi musuh saudaranya ketika dia dalam agama yang berbeda. Satu mukmin, satu kafir. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 22, ya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendapatkan satu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hari akhir itu berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan menentang Rasulnya, walau kanu aba'ahum au abna'ahum, walau mereka itu termasuk bapak-bapak mereka, walau termasuk anak-anak mereka, bahkan termasuk saudara-saudaranya dan juga termasuk keluarganya. Itu semua tidak menjadikan seseorang ketika memusuhi Allah dan Rasulnya menjadi berkasih sayang. Artinya terputus. Tidak ada lagi kasih sayang, tidak ada lagi hubungan, karena diputus oleh yang satu kafir, kemudian yang satu mukmin. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, siapapun di belahan dunia manapun, ketika dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, dia adalah saudara kita. Dan dia terjaga darahnya, terjaga hartanya, terjaga kehormatannya. Ya. Dan kita wajib untuk berlaku baik kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya terbatas oleh tempat, bahkan terbatas oleh waktu. Misalkan ada orang yang dulu meninggal dan dia tidak pernah mendapati kita tidak pernah mendapati dia, masa lampau, maka mereka pun tetap saudara kita. Inilah yang dimaksud dengan ukhuwah. Ya, tidak mengenal batas waktu, tidak mengenal batas tempat. Dan siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, mereka adalah saudara-saudara kita. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu persaudaraan antara orang-orang yang beriman ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya persaudaraan ini adalah bagian yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di sana hak-hak. Jadikan di sana tumbuhnya keimanan. Jadikan di sana tumbuhnya kasih sayang, dan jadikan di dalam ukhuwah tadi tumbuhnya rasa cinta antara kaum mukminin. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita biasanya menghafal ya satu doa
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mendoakan yaitu saudara-saudara kita. Bahkan saudara-saudara kita yang sudah wafat kita doakan. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengajari doa kepada kita ya. Dalam surat Al-Hasyr ayat 10 yaitu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Ampunilah orang-orang mukmin semuanya. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan ampunilah saudara-saudara kami yang terlebih dahulu telah beriman. Ini menunjukkan bahwasanya mereka punya hak untuk kita doakan. Sebagaimana para orang-orang terdahulu mendoakan sebelumnya dari mereka, maka kita saat ini yang masih hidup juga mendoakan para ikhwan kita yang sudah mendahului kita, bahkan mungkin yang kita tidak bertemu dengan mereka. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita bersabar? Bagaimana cara kita untuk menunaikan persaudaraan kita antar seorang mukmin lainnya? Ada beberapa hal, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti kita akan bacakan satu persatu bagaimana kita menjaga dan bersabar dalam ukhuwah kita kali ini. Ya. Yang pertama yaitu kita menjalankan rukun Islam ini dengan sepenuhnya. Kita menjalankan rukun Islam ini dengan sepenuhnya. Karena dalam setiap rukun Islam, mulai dari membaca atau mengucapkan 2 kalimat syahadat sampai berhaji, itu semuanya ada nilai-nilai ukhuwah di dalamnya. Ya. Yang pertama yaitu mengucapkan syahadat. Ketika seseorang mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka dia sudah menjadi saudara kita sesama mukmin. Ini rukun Islam yang pertama, menunjukkan tentang ukhuwah kita, menunjukkan tentang persaudaraan kita antar orang-orang beriman. Mengakui bahwasanya Allah adalah Rabb yang berhak disembah, satu-satunya Rabb yang berhak disembah, tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebagai hamba Allah dan utusan Allah, maka dia menjadi saudara kita. Maka Rasul SAW mengatakan, bersabda, "Ausima minni dima'ahum." Maka dia dijaga darahnya, tidak boleh disakiti, nggak boleh ditumpahkan darahnya. Wa amwalahum, dan juga dijaga harta-hartanya, tidak boleh diambil sembarangan. Kalau diambil dengan paksa maka kita zalim kepada dia. Kalau diambil secara diam-diam maka kita zalim kepada dia. Kemudian dijaga pula kehormatannya. Kita nggak boleh mencacati dia dengan mengadu domba, menghibah, memfitnah dan seterusnya. Maka semua dijaga. Pertama yaitu kita melakukan rukun Islam yang pertama, itu termasuk bagian daripada ukhuwah. Karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-103, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali agama Allah, yaitu berpegang pada tauhid, berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Itu adalah rukun Islam yang pertama yang menunjukkan tentang bagaimana kita menjaga ukhuwah. Kemudian selanjutnya tentang rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Sholat juga menunjukkan tentang bagaimana kita menjaga ukhuwah. Ya, terlebih lagi ya, kita sebagai seorang laki-laki mukmin, wajib bagi kita mendatangi masjid. Wajib bagi kita sholat berjamaah. Maka di sana ya, kita akan menemui saudara kita di satu tempat, ya, itu masjid ya. Adalah tempat yang paling Allah sukai ya. Maka di dalam sholat ada rasa ukhuwah, ada rasa persaudaraan
Maka kita diingatkan oleh imam untuk merapatkan barisan kita, merapatkan shaf kita. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini adalah saudara. Dan juga terlebih misalkan yang lebih besar lagi, yang sifatnya tahunan, itu adalah sholat id misalkan. Maka sholat id itu juga menunjukkan bagaimana kita sesama muslim itu bersaudara, berukhuwah, berbondong-bondong kita semuanya mengajak keluarga kita, bahkan mungkin yang berhalangan tidak sholat, mustahab, dia disukai, dia disunahkan untuk mendatangi sholat atau mendatangi tempat untuk sholat, agar di sana terjadi interaksi ukhuwah antar kaum muslimin. Kemudian yang ketiga yaitu tentang rukun Islam, zakat. Di sana juga ada rasa ukhuwah, di mana yang mempunyai harta lebih, yang mencapai nisab dan yang mencapai 1 tahun, bagi sebagian zakat mal, itu merupakan bentuk ukhuwah kita ketika kita memberikan bagian daripada hak saudara kita ketika menunaikan zakat, menunjukkan adanya rasa persatuan, rasanya kasih sayang, rasa saling memberi. Itu dalam zakat. Kemudian di dalam puasa pun demikian. Puasanya kita merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang menahan lapar karena mungkin belum ada yang bisa dimakan olehnya. Ini menunjukkan adanya saling merasakan apa yang dirasakan oleh saudara seiman, saudara dalam Islam. Kemudian yang terakhir yaitu pada haji. Haji merupakan ibadah khusus dan tempatnya pun khusus, maka biasanya di penjuru-penjuru dunia datang berbondong-bondong untuk mendatangi Masy'aril Haram, tempat-tempat yang di sana menjadi bagian daripada tempat yang akan dilaksanakan haji. Maka berkumpullah orang-orang tersebut. Di sini juga menunjukkan adanya ukhuwah di dalam ibadah haji. Jadi mulai dari awal, mulai dari syahadat sampai haji, Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa ukhuwah antar orang-orang beriman, menanamkan rasa persatuan dan menanamkan di sana saling merasakan, saling berkasih sayang dan saling mencintai. Kemudian yang kedua, ukhuwah ini perlu kita jaga dengan perasaan cinta, saling mencintai antar kaum muslim. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman. Dikatakan atau disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman kalian, hatta yuhibba li akhi, sampai engkau mencintai saudara kalian, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana engkau mencintai diri kalian. Ini adalah bagian daripada ukhuwah juga, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ukhuwah di dalamnya juga ada perasaan saling mencintai. Dan ini lebih-lebih adalah dalam masalah kita mencintai dalam nasihat, mencintai dalam dakwah. Karena terkadang ini yang paling penting. Kita ketika senang mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu, mendapatkan satu bentuk yang bisa menjadikan kita semakin giat dalam beribadah, maka kita juga demikian mencintai saudara kita, bagaimana mereka bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan nasihat, sehingga dengannya dia bertambah keimanannya, bertambah istiqomah dalam sholatnya, dan seterusnya. Kemudian
yang selanjutnya, yang ketiga, termasuk bersabar ya, dalam ukhuwah, yaitu tolong menolong dan menutup aib-aib mereka. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia." Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan saudaranya seorang mukmin, maka dari perkara-perkara dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitannya dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Ya. Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan saudaranya ketika dia di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan satu kesulitan yang nanti dihadapi di hari kiamat. Kemudian, waman yassara ala mu'assirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang terdesak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Ya, jadi poin di sini, kita bersabar dalam ukhuwah itu, yaitu bersabar dalam tolong menolong. Ya, bersabar dalam menghilangkan kesulitan, bersabar dalam menutupi aib. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka sungguh Allah akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu dalam pertolongan hambanya selagi hamba tersebut menolong saudaranya. Ya, ini adalah bentuk-bentuk ukhuwah, bentuk-bentuk bagaimana kita bersabar di dalam ukhuwah, saling mencintai, saling tolong menolong, saling menutupi aibnya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah jangan kita saling membenci dan melakukan sifat-sifat buruk lainnya kepada saudara kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala tahasadu, wala tabaghadu." Janganlah engkau saling hasad, janganlah engkau saling membenci. Wala tajassasu, dan janganlah engkau saling mencari-cari kesalahan. Wala tahassasu, dan janganlah engkau saling mencari isu-isu buruk, isu-isu miring. Saudara-saudara kita. Kemudian wala tanajasu, dan janganlah kalian saling menipu. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Ya, termasuk bersabar dalam ukhuwah, dalam persaudaraan dalam Islam, yaitu tidak saling membenci, tidak saling hasad, tidak saling mencari-cari kesalahan, mencari isu-isu yang bisa menjatuhkan kehormatannya yang belum tentu benar, dan juga tidak boleh saling menipu. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini adalah bentuk kita bersabar. Bagaimana cara kita bersabar di dalam ukhuwah? Artinya selain kita tolong menolong, juga kita tidak boleh melakukan hal-hal yang sifat-sifat yang buruk antar saudara-saudara kita. Termasuk tidak boleh saling menghibah, yaitu membicarakan saudara kita, aib saudara kita. Maka di sini pun tidak boleh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah engkau saling menggibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu senang jika engkau memakan daging saudara kalian sendiri? Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini daging, tapi digabungkan dengan kalimat saudara. Kalau daging orang itu masih biasa, tapi di sini digabungkan bukan daging orang, tapi digabungkan dengan daging saudara.
Artinya karena di situ ada persaudaraan, ada ukhuwah. Ya. Tidak disebutkan daging manusia, lahman nas, itu enggak. Tapi lahma akhihi fakarihtumu. Ya. Apakah kamu suka jika kalian memakan daging saudaramu sendiri? Ini bukti bahwasanya permisalan yang sangat kuat. Bahwasanya ketika kita saling membicarakan antar saudara, itu sama halnya dengan memakan daging saudara. Ya. Tidak hanya memakan daging manusia, tapi memakan daging saudara. Dan itu pasti engkau tidak akan suka. Ya, termasuk ya, kita bersabar dalam ukhuwah itu tidak boleh mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari. Karena ini termasuk bagian dari tafarruq, bagian daripada saling berpecah belah. Ya, saling tidak rukun, ya, tidak rukun. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin. Ya. Tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya, mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Ya. Karena di situ akan terjadi saling adu domba muncul, saling membicarakan muncul, saling hasad muncul. Bahkan ya, untuk menjaga ukhuwah itu kita boleh berbohong untuk mendamaikan seseorang. Kalau bukan karena ukhuwah, ya, bohong ya tidak boleh Bapak Ibu. Ya, dari awal bohong tidak akan mungkin dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena bohong itu dekat kepada al-fujur, dekat kepada hal yang buruk. Ya. Wal fujur yahdi ila annar, dan keburukan itu akan mengantarkan seseorang kepada neraka. Tapi ada bohong yang dibolehkan, yaitu bohong antar mendamaikan seorang ikhwah. Ya di sini bentuk bagaimana Allah menjaga hubungan ikhwah, hubungan ukhuwah itu, walaupun diantaranya adalah dengan cara bohong yang dibolehkan. Ya karena ini pengecualian, maka ya tidak mengapa. Misal si fulan ya tidak akur dengan si alan lainnya, kemudian dia berinisiasi ya, dengan mengatakan bahwasanya fulan pernah memujimu, ya, maka pernah mengatakan bahwasanya senang dan seterusnya. Maka seperti itu tidak apa-apa, karena untuk menjaga ukhuwah, ya. Ketika itu untuk mendamaikan. Tapi kalau nggak ada kebutuhan mendamaikan Bapak Ibu sekalian, ya maka kembali lagi bahwasanya berbohong berlebih-lebihan itu tidak dibolehkan. Tapi kalau dalam rangka mendamaikan, ya, maka seperti ini dibolehkan. Allah Ta'ala alam. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ukhuwah kita untuk mendatangkan kecintaan, saling berkorban, saling mengasihi, yang merupakan bagian daripada keimanan kita, maka ini penting untuk kita jaga. Maka dari itu perlu bagi kita untuk mendatangkan hak-haknya seorang muslim bagi muslim lainnya. Di antaranya yaitu saling bersalam, mengucapkan salam. Ya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum idza fa'altum idza amiltum tahabbtum. Maukah engkau aku tunjuki satu amalan, jika kalian beramal dengan amalan ini kalian akan saling senang, saling suka, saling cinta. Apa itu? Afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk-duduk. Ya, yang naik kendaraan mengucap salam kepada yang sedang jalan kaki. Dan begitu seterusnya, ya. Yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih sepuh, dan begitu seterusnya. Maka ini menunjukkan adanya hubungan ukhuwah dengan cara mengucapkan salam. Ya. Bahkan dalam budaya kita mungkin saling tegur sapa, ya, saling tegur sapa, ya,
saling tanya kabar, dilanjut saling berbagi info kajian barangkali. Ini Masya Allah, ini ukhuwah. Karena apa? Tadi itu kembali. Maka ketika orang senang jika dirinya mendapatkan sesuatu yang menjadi hal yang paling membahagiakan, yaitu hidayah, maka dia juga senang seandainya teman kita, saudara kita dapat ilmu sebagaimana kita bisa mendapatkan ilmu dan kita amalkan. Ya. Itulah bentuk daripada ukhuwah. Ya. Menjaganya perlu kesabaran. Terlebih lagi adalah kesabaran untuk terhindar dari sifat-sifat yang kita bisa menjadi berpecah belah, ya, tafarruq, ya, bisa menjadi tafarruq, tanazu'. Setelah tafarruq, tanazu', ya, yaitu pertama saling berpecah belah. Setelah tafarruq, tanazu', saling bermusuh-musuhan, saling bertikai. Ya. Seperti inilah ketika kita tidak dijaga dan tidak bersabar dalam ukhuwah. Nah, kemudian hak kita, ya, kita juga perlu menunaikan hak-hak antar seorang muslim dengan muslim lainnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 6 hak, ya, 6 hak bagi seorang muslim kepada muslim lainnya. Rasul bersabda, hakul muslim alal muslim sittun. Hak antara seorang muslim dengan muslim lainnya itu ada 6. Kila, dikatakan, mahunna ya Rasulullah, apa itu yang 6 ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengannya, dengan seseorang antar muslim, maka ucapkanlah salam. Ini hak pertama. Ya. Ini hak pertama. Maka kalau kita sudah tahu ini adalah hak, maka ketika ada yang mungkin sifatnya adalah urf, sifatnya adalah kebiasaan baik, ya. Di kita itu kan mungkin lebih condong kepada monggo gitu kan, atau permisi dan seterusnya. Maka kita ketika tahu hadis ini, maka jangan sampai di situ Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu, monggo permisi dan seterusnya. Jangan sampai situ. Kita teruskan dengan assalamualaikum. Karena ini adalah bagian daripada ajaran dan doa, ya. Ajaran agama kita dan doa, ya. Kemudian selanjutnya, wa idza ta'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundangmu, maka datangilah. Apalagi undangan itu sifatnya undangan khusus. Artinya kita diberikan undangan, kita diberikan kita diajak bicara, datang ya, dan seterusnya. Undangan. Maka hak kita atau hak dia kepada kita adalah mendatangi undangannya. Dan ini adalah hak yang harus ditunaikan. Kemudian faidastan sohaka fansohu lahu. Apabila dia meminta nasihat kepada dirimu, maka nasihatilah. Nah, yang sering di kita agak lupa itu ini, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang sering di kita, kalau salam mungkin kadang masih ingat, kalau menjawab atau memenuhi undangan kadang masih ingat. Tapi kalau ada meminta nasihat dan menasihati, ini kadang terlupa. Dikira nasihat dan menasihati ini tugasnya guru atau tugasnya ustadz. Padahal sesama ikhwah di antara kita, ketika kita punya ilmu dan punya hikmah, karena kita pernah melaluinya dan seterusnya, maka di antaranya itu kita minta nasihat dan menasihati. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling menasihati, berwasiat dalam kebenaran, saling berwasiat dalam kesabaran. Dan kayaknya perlu kita budayakan Bapak Ibu, meminta nasihat. Terlebih lagi mungkin nasihat ini kita mintakan kepada orang yang mempunyai ilmu, atau bahkan mungkin orang yang lebih sepuh yang dia punya pengalaman di dalam hal tertentu, minta nasihat. Hatta misalkan perkara-perkara kecil tidak apa-apa, karena di situ timbul rasa aku adalah saudara dia, aku adalah punya bagaimana memberikan manfaat kepada saudara kita, saling menasihati. Nah, ini kadang-kadang mulai tidak dibudayakan, ya. Padahal dulu di zaman sahabat itu, Masya Allah, budaya saling menasihati itu sangat banyak, ya. Nasihati aku, kemudian dinasihati. Pertama nasihat takwa, ya, usini wa iyyakum bitaqwallah, takwa.
Kemudian nasihat tertentu yang mungkin jadi masalah dia, ya. Tapi di sini bukan dalam rangka mengeluh, ya, karena beda Bapak Ibu ya. Meminta nasihat dalam rangka mengeluh. Kalau mengeluh hanya kepada Allah, ya. Karena mengeluh kepada Allah. Tapi kalau ingin minta nasihat, jalan keluar, maka minta nasihat kepada orang yang tepat tentunya, yang bisa memberikan nasihat karena dia punya pengalaman dan seterusnya, ya. Kemudian orang yang dimintai nasihat itu, ya, punya hak, ya, berhak untuk menasihati, atau dia harus menasihati. Kemudian selanjutnya, wa idza atasa fahamidallah, ya. Wa idza atisa, ya, fahamidallah fasamithu. Dan apabila dia bersin, ya, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita mengucapkan yarhamukallah. Kemudian orang lagi mendoakannya, ya, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu juga termasuk bagian daripada hak sesama antar muslim. Kemudian yang kelima, ya, wa idza marida fa'udhu. Maka jika dia sakit, maka jenguklah. Ya, termasuk bagian daripada hak antar muslim ketika mendengar, ya, saudara kita sakit, ya. Biasanya kelihatan jamaah, kok tidak jamaah dan seterusnya beberapa minggu bahkan beberapa bulan, maka perlu kita jenguk dan itu bagian daripada haknya. Kemudian wa idza mata fatbi'ahu, dan apabila dia meninggal maka kita berkewajiban atau berhak untuk kita ikuti jenazahnya sampai di liang lahat. Tentunya sebelumnya kita sholati, sebelumnya lagi kita kafani, kemudian sholati sampai kita ikuti dia di liang lahatnya, karena itu adalah bagian daripada hak seorang muslim dengan muslim lainnya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keenam daripada hak-hak ini, yang tiga dilakukan ketika pas sehat, ya. Ketika pas sehat, salam, kemudian menjawab undangan, kemudian meminta nasihat tadi. Yang tiga adalah ketika sakit, ya, termasuk bersin adalah bagian sakit, ya. Kemudian ketika sakit, ya, dan ketika kematian. Ini adalah bagian daripada hak-hak seorang muslim yang wajib kita tunaikan, ya, agar kita bisa menjaga ukhuwah ini dalam kesabaran. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ukhuwah kita ini adalah bagian daripada keimanan. Maka di dalamnya, karena ada keimanan, maka mendulang atau banyak di dalamnya itu akhlak-akhlak mulia yang bisa kita laksanakan, bisa kita kerjakan antara seorang mukmin dengan mukmin lainnya. Seperti halnya akhlak kita, ya, dalam bermuamalah dengan mereka. Yang dikatakan di sana, ya, usima minni dima'ahum, ya, wa amwalahum, ya, dijaga harta, dijaga jiwanya, dijaga hartanya, dan juga dijaga kehormatannya. Terlebih lagi, ya, terlebih-lebih itu masalah menjaga kehormatan, ya. Karena mungkin bagian daripada menjaga jiwa, menjaga harta itu biasanya terlindungi, ya. Terlindungi dengan satu hukum, terlindungi dalam satu akad, ya. Tapi kalau melindungi saudara kita dalam kehormatannya, itu kadang-kadang yang perlu sangat-sangat kita jaga. Terlebih lagi bagian daripada bermuamalah, mungkin adanya, ya, perkataan, mungkin adanya ucapan yang menyakiti hati, maka di situ kita perlu untuk bersabar dalam menjaga ukhuwah. Terlebih lagi dikatakan, ya, oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wala tajassasu, ya, jangan
kalian saling mencari-cari kesalahan. Termasuk ijtanibu katsiran minadh-dhon. Ya, kita jauhi sifat-sifat banyak berprasangka buruk ya kepada saudara kita. Karena dengan itu akan memancing salah satu perbuatan-perbuatan yang bisa merenggangkan ukhuwah di antara kita. Dan kemudian ya, tentang sholat yang merupakan rukun daripada rukun-rukun Islam, itu juga merupakan ukhuwah yang paling bisa menjadikan kita lebih dekat. Karena yang pertama, sholat ini adalah hal yang sering atau 5 waktu kita kerjakan. Jika kita kerjakan di masjid misalkan, kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita. Di situ akan terjalin sebuah interaksi, di situ akan terjalin sebuah hubungan yang baik, bahkan rencana-rencana demi mendukung kajian, mendukung dakwah ya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ukhuwah atau persaudaraan ya di dalam Islam ini lebih kuat daripada persaudaraan yang sifatnya adalah nasab ya, bahkan sifatnya pernikahan, mungkin juga sifatnya antar suku, antar golongan, ini akan terlepas, akan bisa hilang, akan bisa putus. Tapi kalau ukhuwah Islamiyah, maka kita tidak akan putus sampai Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di surganya nanti, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersabar ya, menjadikan ukhuwah ini adalah ladang bagi kita untuk mendapatkan pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian ini bermanfaat, semoga majelis ini mendatangkan ilmu, mendatangkan amalan-amalan yang bisa menjadikan kita semakin dekat kepada Allah dan menjadikan kita semakin kuat ukhuwahnya ya, kuat persaudaraannya dalam keimanan. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup ya majelis kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم